sallallahu alaihi wasallam ilal an biniatul qabulatan min kulli surana li kulli ma'mur jaliban li kulli khairin dafi'an kulli syar ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca itunya Al-Khisul Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fi darain. Wa kalimatu qad li taqlil, dan kalimat qad yang ada pada matan yaitu wa qad yakunu laziman wa qad yakunu bina'uhu laziman, qadna li taqlil, untuk menyatakan sedikit atau jarang terjadi, sedikit. Wa huwa darbani, dan dia qad li taqlil darbani dua macam. Taqlilu wuqu'il fi'li, menilai sedikit, menyedikitkan, menganggap sedikit, wuqu'il fi'li, terjadinya perbuatan, jadi jarang terjadi, itu dia. Nah, sumpama qad yasduqul kadzubu, terkadang jujur, al kadzubu, orang yang tukang bohong. Orang yang tukang bohong juga kadang-kadang sekali dua kali jujur juga ya. Kalau bohong terus menerus nggak ada jujurnya, capek dia hidup ya. Kali-kali kan pengen tenang juga, karena kalau jujur kan tenang dia, kalau bohong tidak tenang. Qad yajudul bakhilu, dan terkadang yajudu dermawan, artinya memberikan, al bakhilu orang yang pelit itu. Bisa juga al bakhil alif lamnya lil jinsi ya, jenis manusia yang pelit. Ay qallama yasduku wa qallama yajudu, qallama sedikit sekali, yasduku dia jujur, qallama dan sedikit sekali yajudu dia dermawan, artinya dia memberikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa taqlilu muta'allaqihi, dan menyedikitkan muta'allaqnya, hal yang tempat bergantungnya, hal yang terkait dengannya. Naqali subhanahu firman Allah Ta'ala, qad ya'lamu ma antum alaihi aqallu ma'lumatihi ta'ala. Qad ya'lamu, terkadang mengetahui, tapi bukan berarti Allah terkadang mengetahui, berarti seringkali Allah tidak mengetahui, bukan itu maksud. Kalau kita artikan qad terkadang di sini gitu ya, bukan berarti pengetahuan Allah terkadang, artinya seringkali Allah nggak tahu, nggak begitu, nggak. Qad terkadang ya'lamu ma antum alaih, Allah mengetahui ma antum alaih, keadaan yang antum kalian alaih, atas keadaan tadi gitu. Makanya ada yang mengartikan qad ya'lamu, qadnya di sini ya tetap ditahqiq walaupun sesudahnya fi'il mudhari gitu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pengetahuan Allah. Ya, pengetahuan Allah sudah pasti, bukan berarti Allah seringkali mengetahui kemudian terkadang tidak mengetahui, atau pengetahuan Allah kadang-kadang, nggak begitu, enggak ya, salah pemahaman. Sehingga ada yang memahami qad ya'lamu ma antum alaih, sungguh Allah telah mengetahui apa-apa yang antum kalian alaih, atas keadaan kalian gitu. Jadi qadnya li tahqiq,
Ada yang artikan ditaklil. Kalau di sini diartikan tetap ditaklil, cuman bukan taklil wuqu'il fi'li, menilai sedikit terjadinya perbuatan, tapi menilai sedikit muta'allaqihi, tempat bergantungnya. Yang bergantungnya pengetahuan Allah tadi. Ai ma antum alaihi, keadaan yang kalian atas tadi, aqallu itu ya paling minimal, aqallu lebih sedikit, ma'lumati ta'ala, hal-hal yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengetahuan Allah mencakup segalanya tanpa batas. Nah, keadaan kalian itu ya salah satu yang Allah ketahui, bahkan aqal ma'lumati ta'ala, paling sedikitnya pengetahuan Allah itu mah nggak ada apa-apanya karena Allah tahu seluruhnya gitu. Itu kalau qarnya dinilai litaklil. Ala ma fil mughni, sebagaimana atas yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni, Munil Labib an kutubil a'arib, fa kalimatu qad, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa kalimatu qad huna yajuzu an takuna bi taqlil al-fi'li wa yakunu al-ma'na qallama yakunu bina'il bab al-awwali laziman, wa yajuzu an takuna bi taqlil al-muta'allaqihi wa yakunu al-ma'na anna al-bina'a lazimun, ay kalimatu lazimatu aqallu min bina'il bab al-awwali, أي أقل من كلماته على ما أشرنا إليه. والأول أصغر بحسب العبارة، وثاني أنسب بحسب المرام عند من هو عارف بأسلوب الكلام. خذ هذا فإن الشارحين قد رفضوا عن هذا التحقيق بهذا المقام، ووجهوه بما لا يرغب به صاحب هذا الكلام. Kalimat qad huna, maka kalimat qad di sini pada kata-kata qad yakunu laziman, ya juzu an takuna li taqlil al-fi'li, boleh dia bahwa ada dia untuk menyedikitkan perbuatan, artinya menilai sedikit sekali terjadinya perbuatan tersebut gitu ya. Fayakunul ma'na, maka ada artinya. Kalau qad di sini li taqlilil fi'li, taqlil wuqu'il fi'li. Qallama yakunu bina'ul babil awali laziman, sedikit sekali ada bina'ul babil awal, binanya bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu, laziman itu sedikit, jadi sedikit sekali yang lazim. Wa yajuzu, dan boleh juga antakuna li taqlil muta'allaqi, bahwa qad di sini untuk taklil, melihat sedikitnya, menilai sedikitnya muta'allaqihi, hal yang terkait dengannya, ya dengan fi'il tadi. Fayakunul ma'na, maka adalah artinya begini, anna bina al-lazimi ay al-kalimatal lazimata aqallu min bina il-babil awal, ay aqallu min kalimatihi ala ma asyarna ilaih. Bahwasanya bina al-lazim, binanya fi'il lazim, artinya bina lazim, artinya fi'il yang dia dibentuk untuk menunjukkan lazim, alladzi yalzamu fa'ilan wa la yatajawaz ilal maf'uli bih, ay maksudnya al kalimatil lazimata, kalimat-kalimat yang lazim, aqallu, itu aqal, lebih sedikit, min bina ilbabil awal, daripada bina bab awal, artinya tetap saja bina ilbabal awal tuh yang al-aksar adalah mutadi gitu. Ai aqallu, tegasnya lebih sedikit, min kalimatihi, dari kalimat-kalimatnya, kalimat yang ada pada bina al-babil awal, ala ma syarna ilaih, berdasarkan atas apa-apa yang kami telah isyaratkan, ilaih kepada berdasarkan penjelasan di atas. Wal awalu, dan yang pertama
Walau yang pertama azharu itu lebih jelas artinya. Biasa bil ibarah dengan perhitungan al ibarah ibarat ungkapan. Berarti yang pertama taqlilul fi'li artinya fi'il yang termasuk bab awal dan dia posisinya fi'il lazim gitu ya. Itu taklil, dianggap sedikit. Wasani dan yang kedua itu taklilil muta'allaq. Ansabu, dia lebih sesuai bihasabil maram dengan pertimbangan al-maram tujuannya. Indah man huwa arifun bi usulubil kalam. Indah di sisi atau pandangan orang yang dia memahami usulubil kalam, usulub gaya bahasa dari al-kalam. Khudh hadza, ambil oleh kamu hadza ini dhabit, ini kaidah. Fa inna syarihina qad ghafalu an hadza taqiq fi hadzal maqam. Karena sesungguhnya para pensarah sungguh mereka telah lalai, mereka tidak ingat dan mereka tidak sampai ingatannya an hadza taqiq terhadap pentakikan ini fi hadzal maqam, pada ini maqam bicara tentang qad yang masuk fi'il mudhari adalah litaklil, dan taklil nanti dibagi dua, ada taklil wuqu'il fi'li, ada taklil muta'allaqihi gitu. Wa wajjahu bima la yarda bihi sahibu hadzal kalam. Wa wajjahu, dan mereka para peserta tadi mengarahkan, artinya mengungkapkan bima la yarda, dengan penjelasan yang tidak ridha bihi, dan penjelasan tadi sahibul kalam, pemilik kalam ini. Pemilik kalam itu ya musannif. Ketika beliau mengatakan waqad yakunu laziman, terkadang ada albina, dia terkadang ada bina babil awal, laziman itu lazim. Ya, panjang sekali kalau bicara tentang qad ya. Itu qad yang ada sebelum fi'il mudhari. Belum lagi nanti qad yang masuk kepada fi'il madi. Ada juga qad yang dia bukan huruf tapi isim, yang artinya hasbu. Qad zaidin dirhamun, ai hasbu zaidin dirhamun, cukuplah bagi Zaid 1 dirham. Arti qad di sana ya. Qad di sana artinya qad isim. Kalau tadi kan kita bicarakan qad dia berupa huruf wa lam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam annahu qad yujibu lughatan fi babi wahidin muta'addin wa lazimin kan-nafsu. Qala fi muhtawi sahabi nafsu syai'i min qawli nasara wa nasara aidan. ونفسه غيره يتعدى ويلزم يعني يكون متعديا ولازم. قلت نفس مصدر متعدي ونفسنا مصدر لازم والمتعدي يتعدى إلى المفعولين. يقول يقصر حقه قال الله تعالى إنا لم يبخسوكم شيئا. وأما قولك تقاصر الماء إلهاما والجب مدة فإلهاما ومدة تمييزا. انتهى كلامي. Ya. Wa'alam talai kamu ana qad yujadu lughatun fi babin wahidin muta'adiyan wa laziman. Ketahui kamu bahwa saya terkadang didapati, terkadang ya, artinya sedikit dan tidak banyak enggak. Lughatun satu bahasa, kita baca lughatun aja. Lughatun ditanggap masdar dan kita takwil dengan apa ya, sautun, nah, suara seperti suara fi'il kan suara, naqasa ya suara ya, sudah fi'il satu bahasa, fi babin wahidin dalam satu bab. Katakanlah bab yang pertama muta'adiyan wa laziman, dia bisa menjadi fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Terkadang ada satu kata, satu bahasa, dia dalam satu bab, walaupun dalam satu bab,
tapi terkadang dia digunakan mutaaddi dan juga bisa digunakan lazim ala hasabi siyaqil kalam, ya menurut susunan ucapan yang ada saja, kontekstualnya ada, teks yang ada. Kan naqsi, seperti lafaz an-naqsi. Qala fi mukhtarisiha, berkata Syekh Muhammad Ar-Razi, Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi fi mukhtarisiha, dalam kamus mukhtarisiha, naqasa syai'u, telah berkurang sesuatu itu, min babi nasara, naqasa di sini babnya nasara, nasara yang suruh, naqasa yang kusuk, dia lazim, telah berkurang sesuatu itu, berarti dia tidak butuh kepada maf'ul bih gitu. Dan babnya nasara, fa'ala yaf'ulu, naqasa yang kusuk, walaupun di kita sering dibaca naqsa ya. Wa nuqsanan aidan, dan masdarnya nuqsanan, naqasa yang kusur nuqsanan, berarti naqasa di sini lazim. Wa naqasahu ghairuhu, dan mengurangi kepadanya ghairu oleh selainnya. Nah, naqasa yang di sini ya ta'adda, dia mutaaddi. Wa yalzamu, dan juga menjadi lazim, yakni menagi musannif yakunu mutaaddian, dia mutaaddi walaziman, dan juga bisa lazim gitu. Qultu, aku katakan, an-naqsu masdarul mutaaddi, lafaz an-naqsu masdar dari mutaaddi, berarti naqasa yang kusur naqsan, mengurangi. Wa nuqsan, dan nuqsan masdarul lazim, masdar dari fi'il lazim, berarti naqasa yang kusur nuqsanan, nah, itu artinya lazim, artinya kurang. Wal mutaaddi, dan mutaaddi ya ta'ada ila maf'ulaini, naqasa yang mutaaddi, dia mutaaddi kepada dua maf'ul, berarti dua maf'ul. Taqulu naqasahu haqqahu, ia seseorang telah menguranginya, katakanlah mengurangi Zaid, haqqahu akan haknya, hak Zaid. Berarti naqasa menasabkan dua maf'ul, maf'ul awal aina alha, maf'ul tsani haqqa ya. Qala ta'ala tsumma lam yanqusukum syai'a, kemudian mereka tidak mengurangi kalian syai'an, sedikit pun, sesuatu pun, berarti dia butuh dua maf'ul, maf'ul pertama aina kaf, maf'ul kedua syai'a. Wa maqaluka, adapun ucapan ente naqasal malu, terserang yang kita sering dengar tuh naqsa ya, tapi di sini penjelasan naqsa, naqsa yang kusuk, nasara yang suruh, fa'ala yaqulu, itu bisa lazim, bisa mutaaddi. Wa maqaluka, adapun ucapan kamu naqasal malu dirhaman wal burru muddan, telah berkurang harta itu dirhaman, dari segi sedirham, dari segi satu dirham, dia sudah berkurang satu dirham. Wal burru, dan telah berkurang gandum itu muddan, dari segi satu mud, jadi kurang satu mud jadinya 5/6 liter. Fadirhaman wa muddan tamyizun, maka lafaz dirhaman dan muddan jadi tamyiz. Intah, selesai kalam ucapannya, ucapan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi fi mukhtarisiha. Ya, berarti kesimpulan naqasa yang kusuk nuqsanan, lazim, artinya kurang atau berkurang. Naqasa yang kusuk naqsan, mutaaddi, artinya mengurangi gitu ya. Wa kadza ziyadatu. Bismillahirrahmanirrahim. وكذا الزيادة من الباب الثاني يتعدي ويلزم. قال في المختار أيضا الزيادة النمو وغيره باع، وزيادة أيضا وزاده الله خيرا. قلت يقال زاد الشيء وزاده خيره، ولازم ومتعد إلى مفعولين. وقولك زاد المال درهما والبر مدا.
fadirhaman wa muddat tamyizun. Iya, ya udah deh. Wa kadza ziyadatu, dan seperti ini, seperti kata nafasa atau seperti an-nuqsan. Az-ziyadatu ziyadah minal babisani, dari bab yang kedua, berarti zada yazidu, fatu domin, berarti kalau bab sani fatu kasrin, zada yazidu, zayada yazidu, fa'ala yaf'ilu, fatu kasrin. Nah, materi atau mada az-ziyadah yaitu zada yazidu, ya ta'ada wa yalzamu, dia bisa muta'addi, bisa juga lazim. Qala fil mukhtari aidan, sama tadi atas ya, dari Syihab. Az-ziyadatu an-numu. Lafaz az-ziyadah artinya an-numu. Ya, berkembang, tumbuh. Wa babu, dan babnya ba'a. Artinya dari segi tasrifannya dia sama dengan ba'a. Ba'a yabi'u. Wa ziyadatun aidan, dan ziyadah juga. Berarti kalau ba'a, ba'a yabi'u bai'an, zada yazidu zaidan, zaidun. Tapi jarang ya kita temui zaidun tuh digunakan. Ya, diantara yang kita sempat nemui di mana? Di matan yaqulu zaidur rubai ala nau'aini, zaidur rubai ya. Wa ziyadatan, masarnya juga bisa ziyadah, zada yazidu zaidan wa ziyadatan aidan juga. Wa zadahullahu khaira, Allah telah menambah kepadanya kebaikan. Qultu, aku katakan, yuqalu, dibilang begini, zada syai'u, telah bertambah sesuatu itu. Artinya sesuatu itu telah bertambah, berarti zada lazim. Wa zadahu ghairuhu, dan telah menambah kepadanya oleh selainnya. Kalau dibaca ghairuhu juga bisa sih ya, cuman kelihatannya agak takaluk, memaksakan diri. Wa zadahu, dan telah menambah kepadanya ghairu, selainnya. Artinya katakanlah Zaid menambah kepada Umar ghairu, selain Umar. Selain Umar gimana? Ya misalkan Zaid telah menambah kepada Umar, katakanlah al-mala, harta gitu. Wa zadahu ghairuhu aja ya. Wa lazimun, dan lazim. Wa muta'adin, dan muta'addi ila maf'ulaini. Nah, zada yazidu bisa lazim, bisa muta'addi. Ketika muta'addi dia kepada dua maf'ul. Dua maf'ul ya. Ya, dua maf'ul contohnya zadathum imana. Ayat-ayat Allah yang dibacakan pada mereka, zadathum, menambah kepada mereka, imana, iman. Ada yang bilang kalau zada yazidu dia sudah butuh kepada dua maf'ul, berarti zada di sini artinya atau. Ya berarti kalau diartikan atau, pemahaman ayat tadi zadatum imana, maka ayat-ayat Allah yang dibacakan pada mereka telah memberikan kepada mereka iman gitu. Ya nanti kemungkinan ada dua. Kalau memang dia sebelumnya sudah beriman, begitu diberikan iman lagi, ya imannya nambah. Kalau memang dia sebelum beriman, sebelum belum beriman gitu ya, begitu dia dengerin ayat-ayat Allah, langsung Allah berikan iman, berarti dapat iman gitu. Itu kalau kita artikan auto ya. Kalau kita artikan zadatum imana, menambah, ya berarti sebelumnya memang udah ada iman, kemudian imannya ditambah, jadi semakin mantap, semakin kuat gitu. Istilah saja nanti itu lagi ya. Tapi saya pikir sah-sah saja ke arah sana ya. Karena ada yang bilang zada bimana auto, memberikan. Ya kan bisa artinya begini, bisa artinya si A nggak punya duit, kemudian saya berikan duit, punya dia duit. Si B dia udah punya duit, bahkan banyak, kemudian saya berikan duit, ya duitnya tambah banyak kan gitu ya.
Wa qalu sementara cabang namu zadal malu dirhaman wal burru mudan, sama atas ya. Fadirhaman wa mudan tamizun, intaha, selesai qauluhu fil mukhtar. Qad yakunu fi babaini. Lanjut. فقد يكون في بابين يكون من أحدهما متعديا والآخر لازما مثل هزن بالضم فهو محزون من الباب الخامس وأيضا هزن بالكسر فهو هزين من الباب الرابع فمن الأول قوله تعالى ولا يحزنهم الفزع الأكبر ومن الثاني قوله تعالى ولا هم يحزنون كذا قال الأستاذ رحمه الله لكن في المثال الآخر أعني الهزن نظر وتأمل وكذا كلمة حرم يتعدي ويلزم ويجيء من الباب الخامس ومن الثاني فمن الخامس لازم ومن الثاني متعدي. Betul. Faqad yakunu fi babaini yakunu min hadima muta'adiyan wal akharu laziman. Faqad yakunu, dan ada terkadang ada satu lughah, satu bahasa fi babaini dalam dua bab. Yakunu, ada dia lughah tadi min adihima, dari salah satu dari dua bab tadi muta'adiyan muta'adi, wal akharu laziman, sementara yang lain lazim. Artinya kalau tadi kan dari satu bab gitu ya, seperti naqasa yanqusu, nasara yansuru, dia dari bab awal. Nah ternyata naqasa terkadang dia bisa digunakan lazim, bisa juga digunakan muta'addi, ini dari satu bab. Kemudian zada yazidu, dia dari satu bab yang kedua, dia bisa lazim, bisa muta'addi. Nah sekarang dari dua bab. Yakunu min adima muta'adiyan, yakunu ada lughah tadi dari salah satu dua bab tadi muta'addi, wal akharu, sementara yang lain laziman atau al akhari ya, min adima wa min al akhari, dan ada ya min al akhari dari bab yang lain. Nah bacanya min al akhari aja, atau ahadihima, laziman lazim. Bisa aja sih wal akharu wa yakunul akharu, dan ada yang lain, berarti yang bukan dari ahadima gitu. Yakunu, yang ada min ahadima muta'adiyan, yang ada bahasa tadi dari salah satu dari keduanya muta'adiyan muta'adi. Wal akharu, bisa dibaca wal akharu, berarti wa yakunul akharu, sementara bahasa yang lainnya, artinya yang bukan dari ahadihima, laziman, itu lazim. Itu kalau kita baca al akharu, berarti dari isim dari yakunu itu ya. Bisa kalau kita baca wal akhari wa qad yakunu, yakunu, dan ada lughah tadi min al akhari, dari bab yang lain, berarti ataukah ahadihima, laziman, itu lazim. Jadi seperti itu ya. Silakan aja nanti dipikirin, tapi saya pikir bisa dua-duanya ya. Jadi kesana aja kemarin, yang penting kan kita tahu takdirnya. Paling nanti kita pilih mana nih yang lebih tepat atau yang lebih mendekati ya kepada maksud dari mutakalim gitu. Misalnya sumpama hazuna bidomi, hazuna dengan doma, bahwa mahzunun, maka dia mahzun. Minal babil khamis, fatu domin, fatu kasrin, fatatani, kasru fatin, domu domin, berarti hazuna yazunu. Minal babil khamis. Wa aidan, dan juga hazina bil kasri, dengan baca kasrah, bahwa hazin. Minal babil rabi, fatu domin, fatu kasrin, fatat kasru fatin, hazina yahzanu gitu ya. Berarti
dari bab yang kelima, yaitu hazuna yahzunu. Ini mutadi, karena hazuna yahzunu artinya membuat sedih, sehingga nanti fahuwa mahzunun, berarti mahzunun adalah seseorang yang dia ditimpa, dia terkena kesedihan gitu ya. Jadi kesedihan, kegelisahan menimpa dia, mahzun. Kemudian kalau dari babur rabi, berarti fa'ila yaf'alu hazina yahzanu, itu lazim, sehingga fahuwa hazin, maka dia orang itu hazinun, disebut hazin. Berarti kalau hazin, orang yang merasakan kesedihan. Ya makanya kalau mau curhat jangan tanggung-tanggung. Jadi jangan dibilang ana mahzun ya akhi atau ana hazin. Kalian aja ana mahzunun hazinun huznan syadida wa haznan syadida. Wah itu ya. Langsung diajak curhat pingsan. Waduh, berat amat ini ya. Minal babi rabi, dari bab yang keempat, hazina yazanu. Nah, berarti lazim dia. Faminal awali, maka diantara contoh yang pertama berarti hazuna yazunu, yang dia mutaaddi, berarti membuat sedih ya. Menyedihkan. Qaul ta'ala la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahum, dan seterusnya. Tidaklah membuat sedih kepada mereka al fazaul akbar, keterkejutan yang terbesar, yaitu tiupan sangkakala pertama. Wa minasani, dan dari yang kedua, yaitu hazina yahzanu, yang dia lazim. Qaul ta'ala walahum yahzanun, dan tidaklah mereka yahzanun, itu sedih, berarti sedih saja ya. Berarti hazuna yahzunu menyedihkan, membuat sedih. Hazina yahzanu sedih. Kada seperti ini kalau Ustaz, berkata Ustaz rahimahullah taala. Ustaz di sini yang halaman awal-awal ya. Ahmad Rusdi Al-Qurra Al-Ghaji rahimahullah taala. Lakin tetapi fil misalil akhir, pada contoh yang pertama, ini maksud saya adalah al-huznu, lafaz al-huznu la yazunuhumul lawalahum yahzanun nazarun, ada nazar, artinya analisa ulama, tidak seluruh ulama sependapat dan pendapat ini. Walahum yahzanun, dan tidaklah mereka sedih. Bisa saja ditafsirkan dan tidaklah mereka dibuat sedih, bisa ya. Kalau yahzanun kan sedih, kalau yuhzan berarti dibuat sedih gitu. Sa'amal wa kadza, dan seperti ini kalimatu harama ya ta'ada wa yalzamu wa yaju minal babil khamis wa minas tsani. Fa minal khamisi lazimun wa minas tsani muta'addin. Seperti ini juga artinya sebagaimana apa tadi itu, kalimah hazuna yazunu babul khamis, hazina yazanu, dan dia muta'addi. Kemudian dari bab Arabi hazina yahzanu, dan dia lazim. Begitu juga lafaz harama, dia bisa muta'addi, bisa lazim. Wa yaju minal babil khamis wa minas tsani, dan lafaz harama dia bisa datang pada bab yang kelima, berarti haruma yahrumu gitu ya, haram. Wa minas tsani, dan bisa juga datang dari bab yang kedua, fatu kasrin, berarti harama yahrimu, fatu domin fatu kasrin, harama yahrimu. Fa minal khamisi, kalau dia datang dari bab yang kelima, haruma yahrumu lazimun, lazim dia, haram artinya ya. Wa minas tsani, dan dari bab yang kedua, kalau datang dari bab yang kedua berarti harama yahrimu, muta'addin, dia muta'addi, berarti mengharamkan itu dia. Tapi memang kenyataannya yang saya pahami juga seperti itu. Bahasa itu pada prinsip dasarnya dia nanti akan
tunduk kepada ya penggunaan di lapangan, itu dia. Penggunaan di lapangan, karena pada prinsipnya kan kaidah-kaidah bahasa juga itu berdasarkan al-istiqra al-lughawi, penelitian bahasa, sehingga nanti disimpulkan kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Dan kaidah tadi secara umum dia dipakai sebagai patokan. Tapi ketika keluar dari kaidah tadi dan ternyata di lapangan digunakan oleh orang Arab, ya sudah, kita akan tunduk kepada penggunaan tadi gitu. Nah gitu orang Indonesia ya sudah dengar-dengar saja ya, sama Tapi semua meneliti ya kan nggak tinggal di sono. Apalagi meneliti tinggal di sono 20 tahun, nah itu penelitiannya bagus banget gitu. Kenapa? Karena sampai-sampai menikah dengan orang sono dan punya anak orang sono juga. Nah, mantap itu penelitian. Itu namanya al-istiqra at-tam, penelitian yang sempurna. Wa tamtsilul fi syarhi misalul fi'lil muta'addi fa in qulta, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamtsilu fi syarhi misal fi'li al-muta'addi. Baik buta al-farqu baina misal wa syarhi. Qultu al-misalu huwa juz'iyyun alladhi yurkabu li'idrabi al-qa'idati al-kulliyati wa ishuhima ila fahmi mustafidi wa syarhu huwa juz'iyyu alladhi yurkabu لإثبات القاعدة الكلية مع إبراهيم بشرط أن يكون من القرآن أو الحديث أو من كلام من يوثق به فبينهما عموم وخصوص مطلق والشاهد Enggak, udah ada ya kitanya. Buat tamtsil fi syar'i dan pemberian contoh fi syar'i dalam syarah penjelasannya. Misalul fi'il muta'addi, contoh fi'il muta'addi. Artinya muta'addi dari bab awal, fa'ala yaf'ulu gitu. Fa in qulta, lalu jika kamu bilang mal farqu bainal misal wa syahid. Apa sih perbedaan antara misal dan syahid? Qultu, aku jawab, al misal huwal juz'iyyu alladhi yudhkaru li idha'il qa'idatil kulliyah wa isaliha ila fahmil mustafid. Al misal adalah al juz'iyyu, jadi sesuatu yang sifatnya juz'i, bagian. Alladhi yuzkaru, yang dia disebutkan li idha'il qaidatil kulliyah, untuk disebutkan untuk menjelaskan kaidah kulliyah, wa isaliha, dan menyampaikannya, menyampaikan kaidah kulliyah tadi, menyampaikan kaidah kuliah tadi yang di sini sudah dijelaskan dengan berikan contoh ila fahmil mustafid, kepada pemahaman al mustafid, orang yang ingin ngambil faedah, orang yang ingin nuntut ilmu ya. Kan ada istilah Anda pengen istifadah nih sama ente ya, artinya pengen ngaji. Tapi jarang juga yang bilang gini, bahkan nggak pernah dengar Anda pengen ifadah nih sama ente, berarti pengen ngajar gitu. Banyakan istifadah, karena kan bab tawadhu ya. Kalau ifadah itu namanya bab terlalu pede, percaya diri ya. Itu misal. Ya contohnya tadi, wa misalul mutadi nau nasara yansuru. Lala, nasara zaidun amran. Nasara yansuru. Nah, itu contoh dari bab awal. Di mana di bab awal adalah fatu dhamin. Fa'ala yaf'ulu. Wazannya iya, nanti wazan mauzunnya nasara yansuru. Nah itu contohnya. Atau kaitannya dengan fi'il muta'addi. Contoh fi'il muta'addi yang dari bab awal nasara yansuru, berarti dengan contoh tadi kaidah fi'il muta'addi menjadi jelas gitu. Itu namanya al-misal. Dengan contoh jadi jelas kaidah kuliah tadi, dan orang yang dikasih contoh dia paham, oh begitu ya contohnya ya, ya sudah selesai, paham. Kalau belum paham juga kasih contoh lagi,
belum paham juga, kasih contoh lagi, belum paham juga, kabur gitu ya. Ya mudah-mudahan paham lah gitu ya. Wa syahid apa syahid wal juz'iul ladzi, yaitu sesuatu yang sifatnya juz'i, alladzi yuzkaru li isbatil qaidatil kulliyah, yang dia disebutkan untuk menetapkan kaidah kulliyah mal idah, tapi beserta idah penjelasan, bisyarati dengan syarat. Ini syarat syahid ini ya, ayakuna minal qur'ani awil hadisi amin kalami mayyusafu bih, dia diambil dari Al-Quran, hadis atau ucapan orang yang dipercaya dengannya. Syahid itu ya dalil. Ada kaidah kuliah, kemudian ditanya syahidnya mana, dalilnya mana. Dalil dari Al-Quran, syahid dari Al-Quran, dari hadis atau ucapan ulama yang sudah dipercaya. Kasih ayatnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan sahabat, ini ucapan ulama, ini ucapan Imam Syafi'i, itu nama syahid. Fa bainahuma, lanjut baca. Ya udah. Babayanoma, maka antara keduanya misal dan syahid nisbah ya hubungannya, umumun wa khususun mutlak, nisbahnya namanya umum dan khusus mutlak. Fasyahidu, maka syahid akhassu mutlaqa, dia lebih khusus secara mutlak dibandingkan dengan misal. Kenapa syahid lebih khusus? Likauni masyrutan bi syaratil al-madzkur, karena keadaan syahid dia disyaratkan dengan syarat yang tersebut di atas. Kita disyaratkan dari Al-Quran, hadis, atau min kalami ma yuthaqu bih gitu. Ala ma dzakara ala ma tabtazani fil mutawwal wa bayyana fi hamishi alaih, berdasarkan apa-apa yang disebutkan ala alama at-Taftazani, Sa'duddin Imam Sa'ad at-Taftazani fil mutawwal, dalam kitab mutawwal, wa bayyanahu, dan beliau menjelaskannya fi hamishihi, dalam hamisnya, alaih, atas kitab mutawwal tadi. Fa kullu syahidin misalun, maka setiap syahid adalah misal, karena syahid dia lebih khusus, misal lebih umum. Fa kullu syahidin misalun wa laisa kullu misalin syahidan. Kullu rasulin nabiyya wa laisa kullu nabiyyin rasula, sama dia. Itu nisbahnya umum wa khususul mutlak. Fa kullu syahidin misalun, maka setiap syahid ya disebut misal. Wa laisa kullu misalin syahidan, dan tidaklah setiap misal itu syahid. Artinya ada misal yang dia posisi sebagai syahid, yaitu misal yang tanpa dikaitkan asalnya dari Al-Quran, hadis, atau kalam mayuthaqu bih min ghairi aksin kulliyin. Ini semuanya ada 88 kulliyin enggak? Ada kitab yang enggak ada? Ada semua? Enggak ada? Iya. Ada. Yang enggak ada? Ada semua. Min ghairi aksin kulliyin, tanpa aksin kulliyin. Akas kebalikannya kulliyin yang bersifat kulli. Kalau emang ada kita artikan kulliyin. Biasanya labil aksi, bukan kebalikannya. Berarti walaisa kullu mithalin syahidan. Sumal gharadu minat tamthil, kemudian maksud daripada pemberian contoh. Tadi contoh fi'il mutadi, nasara zaidun amran, raful hijab, yaitu mengangkat hijab, tabir penutup, an ma'nal mumassalilah, tentang makna
yang diberikan contoh baginya. Wa ibrazuhu, dan menampakkannya fi ma'radi syahid, pada ma'rad format asyahid, sebagai asyahid, ya tadi dalil sebagai syahid. Al-mumasalah itu tadi fi'il muta'addi. Ketika dibilang fi'il muta'addi itu apa contohnya? Nah, sebelum diberikan contohnya, dia masih maju, masih terhijab, masih belum kebuka. Nah, begitu dikasih contoh, misalul muta'addi nasara zaidun amran, oh baru kebuka. Oh itu ya contoh fi'il muta'addi dari bab awal, ya kebuka. Oh ibrazu dan ibraz, menampakkannya fi ma'radi syahid, itu ya. Berarti menampakkan al-mumasallah fi ma'radi syahid, pada format asyahid, ya sesuatu yang jelas yang merupakan dalil dan seterusnya. Raful hijab, mengangkat hijab, wa ibrazu, dan menampakkannya. Saya juga menampakkan makna dari al-mumasallah kalau yang terdekat ya. Kalau ibrazul hijab enggak, ini jauh. Menampakkan hijab, ini loh hijabnya gitu. Nahu nasara zaidun amra, berikutnya bicara tentang kata-kata nahu, apa artinya dan seterusnya.